Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Anang di belakangnya selaku Direktur Utama BPR Mitra Catur Mandiri, Ibu Elina sebagai Direktur, yang terhormat buat rekan-rekan semua yang hadir di sini. Saya bersyukur dan berterima kasih sebenarnya dengan undangan pada hari ini. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Saya pribadi melihat adanya antusiasme dari Pak Anang untuk mengubah, dengan juga dari jajaran direksi, mengubah bagaimana kita melakukan transformasi secara digital. Jadi teman-teman sekalian, sebelumnya pernah dijelaskan oleh Pak Rocky, tapi mungkin dari beberapa saja yang ikut. Jadi saya sedikit mengulang, memaparkan seperti apa sih Artaku itu. Ya. Jadi sebenarnya Artaku ini adalah marketplace, ya, sebuah platform marketplace, ya, terutama marketplace bagi BPR di bidang lending, ya, untuk lending. Jadi saat ini kita sudah berpartner dengan sekitar 32 BPR yang sudah teraktivasi, yang sudah jalan, ya, di aplikasi. 2 lagi menyusul, sudah melakukan PKS, lalu akan diaktifasi. Beberapa yang lain sedang dalam proses training, yang sudah melakukan MOU. Jadi ini kita bergerak terus setiap hari. Mudah-mudahan dengan adanya kebijakan-kebijakan yang baru dari manajemen ini akan mempercepat transformasi digital buat BPR sekalian. Lalu bagaimana model bisnis BPR, model bisnis Artaku terkait BPR ini? Mungkin teman-teman kalau sekarang sudah tahu GoFood, lalu ada GrabFood, ya. Di sini kalau GoFood dan GrabFood itu mereka akan mempertemukan, mereka akan menghubungkan antara calon pembeli makanan. Kalau misalnya kita butuh makanan, kita malas datang, ya, kita coba lihat dari aplikasi. Pada saat kita membuka, kita akan dihubungkan dengan restoran-restoran terdekat. Nah, ini sama. Jadi Artaku seperti itu. Pada saat ada calon peminjam membutuhkan dana, membutuhkan pinjaman, mereka membuka aplikasi Artaku, mereka akan terhubung dengan BPR atau lembaga jasa keuangan terdekat. Jadi mereka bisa memilih, sama seperti kita memilih makanan pada saat kita di GrabFood. Jadi di sini kita menggunakan beberapa aplikasi. Kita didukung oleh 2 aplikasi web, 2 aplikasi mobile, di mana satu aplikasi mobile ini yang digunakan oleh masyarakat umum. Satu lagi digunakan oleh BPR, dan satu untuk web admin digunakan juga oleh BPR, satu untuk mendukung pihak Artaku sendiri. Kita di sini sudah tercatat di OJK sebagai IKD. IKD itu inovasi keuangan digital. Kalau dalam POJK-nya mungkin regulasinya di POJK nomor 13 tahun 2018, ya. Selain itu kita juga terdaftar di Kominfo, dan kita juga sudah terdaftar atau menjadi anggota dari Fintech Indonesia. Karena Fintech ini berbagai macam, jadi Artaku salah satunya terkait dengan financing agent. Oke, next, Pak. Nah, pada saat yang lalu, owner kami yaitu Pak Rocky dengan Pak Erik ini sebelumnya adalah pelaku juga jasa perbankan, pelaku jasa perbankan atau praktisi, ya. Beliau sebagai komisaris utama dan komisaris. Mereka melihat waktu itu, mereka melihat ada satu keinginan dari beliau. Bagaimana cara mentransformasi, bagaimana mengubah BPR yang konvensional menuju ke digital. Jadi mereka mencoba berpikir bagaimana caranya, lalu mereka mengajukan.
Beliau mengajukan kedua regulator, yaitu ke Bank Indonesia itu sebagai penerbit uang elektronik atau penerbit uang elektronik ya, penyedia jasa pembayaran. Lalu yang satu lagi inovasi keuangan digital, yaitu Artaku ini. Di sini kita melihat begitu banyak tantangan yang ada di masyarakat setempat. Bagaimana kita melihat banyaknya lembaga jasa keuangan baik bank maupun non-bank yang sebenarnya masih menyediakan secara konvensional. Jadi di lapangan masih cukup banyak yang konvensional, sedangkan di luar perubahan-perubahan sudah banyak terjadi. Nah, ini jadi satu tantangan. Selain itu, masyarakat banyak terjerat dalam praktek pinjaman online. Jadi pinjol-pinjol bertumbuhan. Kenapa kok pinjol bertumbuhan? Pinjol ini pinjaman online ya. Jadi mereka berpikir bagaimana caranya menggait customer, menggait debitur, tapi cukup menarik buat debitur. Ternyata mereka melihat kalangan masyarakat membutuhkan kemudahan. Nah, kemudahan-kemudahan ini dibuat oleh pinjol-pinjol dalam bentuk digitalisasi. Dengan adanya kemudahan tanpa harus datang dan lain sebagainya, pinjaman online memberikan suatu kemudahan yang terserap di masyarakat. Masyarakat menerima dengan baik, namun ada sedikit kelemahan, di mana banyak bukan kelemahan ya, intinya di kalangan pinjol ternyata banyak yang masih ilegal. Nah, ini kita melihat ini juga satu tantangan. Bagaimana kita menciptakan digital tapi membuat kemudahan-kemudahan bagi masyarakat dalam pengajuan-pengajuan online, pengajuan-pengajuan pinjaman secara online, tetapi legal, bukan tidak legal, ya. Namun kami melihat di sini ada beberapa kendala atau beberapa hambatan mungkin bagi BPR setempat terkait dengan penyediaan produk digitalnya, yang mungkin terkait dengan anggaran, dengan ketersediaan SDM dan lain sebagainya. Dari itu semua, perubahan generasi di masyarakat yang menginginkan layanan penyediaan pinjaman produk digital ini tidak bisa dibendung, karena semakin hari semakin lama teknologi seluruhnya akan menuju ke digital. Jadi bukan hanya perbankan ya, banyak produk-produk usaha-usaha yang lain semuanya mengarah ke digital sekarang. Karena itu Presiden pun bahkan minta kita berlomba-lomba, siapa ya, kalau dari Pak Jokowi, negara yang cepat mengalahkan negara yang lambat, bukan yang kaya mengalahkan yang miskin. Itu kita bisa serap. Jadi kita pun dengan menggunakan digital, kita berharap semuanya bisa semakin cepat berlarinya, termasuk pertumbuhan dari BPR itu sendiri. Di sini kita juga melihat betapa sulitnya proses literasi inklusi keuangan kalau tidak dibantu oleh teknologi, khususnya buat masyarakat yang di pelosok ya, karena mereka mungkin kekurangan akses. Dengan adanya Artaku diharapkan itu menjadi satu solusi. Lalu solusi apa yang kita harapkan akan terjadi? Berikutnya, Pak. Nah, di sini kita melihat, kita berpikir apa sih tantangan yang tadi itu, bagaimana cara kita memberikan solusinya. Kita membuat satu platform bagaimana pengajuan pinjaman dilakukan secara online, bisa kapan saja, di mana saja, dengan mudah dan aman. Ini yang kita harapkan bisa terjadi. Lalu calon debitur pun diberikan opsi, banyak pilihan penyedia jasa keuangan, sama seperti pilihan-pilihan kalau kita membeli makanan ya. Jadi pilihannya begitu kita buka aplikasi, muncul beberapa pilihan BPR atau lembaga jasa keuangan yang lain. Di situ pun ada opsi pilihan dari jaminan. Ada jaminan BPKB motor, mobil, ataupun sertifikat. Dan ke depan mungkin kita akan menambah lagi fitur-fitur tambahan yang lain.
Lalu transparansi ini yang paling diharapkan oleh debitur, calon debitur ya, karena mereka merasa banyak khususnya yang ilegal itu mereka tidak ada transparansi yang bisa dipertanggungjawabkan atau kurang dipertanggungjawabkan. Jadi di sini kita memberikan informasi bagaimana perkiraan nilai jaminan, nilai maksimal pinjaman, bunga, angsurannya, dan biaya biaya administrasi yang transparan. Ini semua tertuang dalam aplikasi. Tapi mungkin teman-teman nanti di lapangan akan ada bertanya, Pak, ini biayanya kan bukan cuma ini aja. Biaya itu kan banyak ya, mungkin ada biaya survei, mungkin ada biaya checking BPN, biaya cek samsat, BPKB, atau mungkin biaya-biaya yang lain. Nah, biaya-biaya yang bersifat independen ini kita tidak masukkan ke dalam aplikasi karena itu sifatnya berbeda. Masing-masing BPR punya kebijakan masing-masing. Yang standarisasi yang bisa kita berikan itu yang akan kita cantumkan dalam aplikasi. Lalu calon debitur juga bisa melacak secara real time proses pengajuan pinjaman yang sedang berlangsung. Jadi pada saat nasabah mengajukan pinjaman, mereka akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan setiap kali ada progres. Oh, pinjaman saya ini sudah akan disurvei. Oh, pinjaman saya sudah masuk ke dalam penilaian atau kekurangan data saya harus memenuhi. Oh, pinjaman saya sudah disetujui. Itu semua bisa di-track sampai dengan pencairan. Oke, next Pak. Ini saya memaparkan, teman-teman kalau ada yang mau bertanya nggak apa-apa, silahkan aja. Tapi ini sekilas ya paparan, nanti kita akan lebih detail masuk pada tahap teknis. Lalu kenapa kok sekarang? Pertanyaannya yang kita ajukan biasanya, kan nanti aja nggak apa-apa. Kenapa kok harus sekarang? Kita lihat aja nanti yang lain-lain dulu, udah jalan baru kita ikut. Nah, kalau seperti itu artinya kita akan terlambat. Institusi perbankan saat ini sudah mulai bergerak ke arah digital. Rata-rata bank umum sudah punya bank digital. Ya kita sudah tahu ya, kurang lebih kayak BCA. Dia ada Blue, ada Genius, ada Bank Raya. Livin mungkin sekarang yang lagi gencar dipromosikan di TV, Alobank, ya ada Bank Jago dan lain sebagainya. Lalu seperti yang saya sampaikan tadi, semakin maraknya pinjaman online ini jadi celah karena institusi keuangan mikro belum memiliki layanan digital. Kalau andai kata layanan digital ini sudah dimiliki oleh industri keuangan mikro seperti BPR, Pegadaian, mungkin nanti ke depan koperasi atau yang lain-lain, ini pinjol-pinjol akan tersingkir dengan sendirinya, khususnya yang online ya, khususnya yang ilegal ya. Jadi kita berharapkan pinjaman-pinjaman ini akan dapat menutup atau mengurangi hal-hal pinjaman-pinjaman ilegal. Semakin meningkatnya penggunaan smartphone dan internet, kita tahu bahwa sekarang menjadi kebutuhan sehari-hari, kebutuhan masyarakat. Jadi kalau dulu mungkin kebutuhan ini dianggap mewah, tapi saat ini bahkan tukang beca aja udah punya ya. Jadi smartphone, internet, lalu ada satu dorongan dari OJK. Dorongan dari OJK kepada BPR untuk membuat inovasi layanan perbankan menggunakan teknologi. Bahkan OJK juga dalam POJK-nya, kalau nggak salah nomor 25 tahun 2021 ya, itu mendorong bagaimana BPR melakukan kolaborasi dengan pelaku-pelaku jasa fintech untuk dapat memajukan atau mempercepat proses digitalisasi. Apa sih perbedaannya? Berkolaborasi dengan lembaga jasa keuangan yang memiliki base atau fokus terhadap pinjaman yang berbasis kolateral, jadi menggunakan jaminan. Terhadap aliran dana pinjamannya, ini ada perbedaan dari Antaku. Sedangkan kalau P2P lending mereka harus lewat escrow account dulu ya. Jadi pencairannya tidak langsung ke customer. Lewat escrow account dengan host to host mereka akan dengan payment gateway mereka akan transfer pinjamannya.
Lalu bagaimana dengan repayment-nya, aliran dana pembayaran pinjaman yang sama? Kalau di Artaku dari customer langsung ditransfer ke BPR. Tapi kalau di P2P lending harus disetorkan ke P2P lending dulu. Dari P2P lending baru didistribusikan ke masing-masing BPR yang mendanai atau investor-investor yang mendanai. Bagaimana tentang aliran data transaksi pinjamannya? Jadi kita di sini pengajuan atau POJK terkait sama inovasi keuangan digital berbasis risiko. Jadi ada batasan-batasan terkait dengan Artaku. Di Artaku sama sekali tidak memegang data, ya, hak akses dari Artaku ini tidak bisa mengambil data customer atau pengajuan-pengajuan pinjaman yang dilakukan oleh calon debitur. Saat calon debitur mengajukan pinjaman, mereka menginput atau memasukkan data-data mereka, ini semua langsung larinya ke BPR. Jadi BPR sendiri yang mengelola, BPR sendiri yang menyimpan. Data-data ini tidak bisa diakses oleh BPR lain ataupun Artaku. Beda dengan P2P lending. Kalau P2P lending mereka yang menyimpan datanya. Jadi nasabah ini, nasabah siapa sebenarnya mungkin nggak terlalu jelas ya, atau nasabah semua. Nasabahnya P2P sebenarnya. Lalu analisa kelayakan pinjaman. Karena data ini tidak dikelola oleh Artaku, seluruh keputusan pinjaman sepenuhnya adalah dari BPR. Jadi pencairannya pun dari BPR. Oleh karena itu terkait sama kolektibilitas dan mungkin program penagihannya atau pemeliharaan customer itu sepenuhnya di BPR. Artaku tidak melakukannya. Kalau di P2P lending mungkin P2P ya yang akan melaksanakan. Juga jumlah pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman kalau di BPR, kalau di Artaku ini 1:1. Jadi satu nasabah didanai oleh satu BPR. Sedangkan kalau P2P lending ini satu nasabah bisa didanai oleh beberapa BPR. Jadi P2P lending akan menawarkan ke market siapa yang cepat, BPR yang cepat dia yang dapat. Jadi BPR-nya masih mikir nih, tiba-tiba sudah didahului sama BPR lainnya, mereka yang dapat. Dan itu bisa dilakukan oleh banyak pihak ya, kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut Pak. Perbedaan yang lainnya terkait sama batasan maksimum pemberian pinjaman. Ini ke depan Artaku akan memberikan kebijakan disesuaikan menurut mitra ya atau menurut BPR. Jadi nanti misalkan andai kata BPR catur misalnya ya menentukan bahwa BMPK-nya 2,5 M. Pada saat ada masukan pinjaman 3 M, ini debitur tidak akan dipertemukan oleh BPR di dalam aplikasi. Jadi calon debitur membuka, di situ tidak akan muncul yang BMPK-nya di atas 2,5 M. Yang di bawah 3M sesuai pengajuan nasabah ya. Tapi kalau nasabah itu mengajukannya 2M akan muncul. Jadi mitra catur akan tampak di sana dan bisa dipertemukan, bisa dihubungkan. Kalau di P2P lending maksimal 2M. Ya. Untuk suku bunga pinjaman, ini suku bunga pinjaman kita tentukan dari pihak Artaku. Kenapa? Karena kita mau menyamaratakan di awal, kita transparansi. Jadi di sini kita lakukan berdasarkan base rate dengan acuan beberapa survei atau informasi dari BPR yang sebelumnya kita sudah tampung dan kita sudah ajukan ke OJK. Ini yang akan menjadi cakupan di awal. Tapi mungkin ada BPR yang kenapa kok kita samaratakan dulu di awal? Karena ada beberapa BPR yang mungkin punya base lending rate-nya rendah, yang bisa mempunyai base lending rate rendah. Mereka akan memberikan yang serendah-rendahnya. Nah, kita berharap ini nasabah
bisa atau BPR bisa bersaing dengan sama rata antara KU1, KU2, KU3. Mungkin kalau KU3 mereka lebih punya power gitu kan. Nah, ke depan ini ya suku bunganya bisa dilakukan negosiasi di dalam proses pengajuan pinjamannya. Nanti pada saat kita praktek, kita coba upayakan bisa runut dari awal sampai akhir. Itu kita akan informasikan bagaimana teknik negosiasi melalui digital. Jadi tidak usah tatap muka untuk melakukan negosiasi, bisa melalui digital aplikasi. Perjanjian hutang dan mengenai denda ini semua ditentukan ya oleh BPR-nya. Asuransi kredit di Artaku tidak melayani. Jadi tidak ada layanan asuransi kredit dalam pengajuan pinjaman di Artaku. Tapi ke depan sebenarnya kita bisa membantu ya. Kita bisa menghubungkan antara BPR dengan Insurtech atau asuransi digital, asuransi secara digital. Tapi ini nanti tergantung BPR-nya, apakah akan mengambil apakah tidak, itu opsi. Lalu untuk monitoring dan penyelesaian kredit bermasalah sama seperti tadi dilakukan secara langsung oleh mitra BPR karena Artaku tidak mengelola portfolio peminjam ya. Jadi semua ditentukan mulai dari awal untuk apakah ini negosiasinya bisa disetujui, apakah ini pengajuan pinjamannya bisa disetujui, semua keputusan ada di BPR. Ya. Kalau di P2P lending sepenuhnya dilakukan oleh P2P lending. Oke, next. Nah ini ketentuan bunga dan biaya pinjaman yang akan tampil di dalam aplikasi. Sebenarnya rate-nya mungkin nggak kelihatan ya, bentuknya adalah angsuran tapi perhitungannya rate-nya ini. Di sini ada 3 jenis jaminan: BPKB sepeda motor, BPKB mobil, sertifikat tanah bangunan yang kita batasi mungkin ya untuk mobil sampai 500 juta, untuk sertifikat sampai 2,5 M. Dan ke depan kita akan sesuaikan dengan BPK masing-masing BPR. Ini yang saya sampaikan tadi bahwa ini sesuai dengan baseline rate. Ya. Walaupun tampilnya seperti ini, dalam pelaksanaannya tetap seperti yang tadi saya sampaikan, bisa dilakukan negosiasi. Oke, next Pak. Nah, ketentuan biaya layanan. Ketentuan biaya layanan yang kita terapkan saat ini adalah yang nomor 1 dan nomor 2, yaitu untuk new customer. Yang 3, 4, 5, 6 itu nanti tahap berikutnya ya. Yang saat ini nomor 1 dan nomor 2 adalah untuk customer yang baru. Berapa fee yang diambil? Jadi Artaku tidak ada biaya selain dari fee ini. Tidak ada biaya instalasi, tidak ada biaya training, tidak ada biaya bulanan, tidak ada biaya tahunan, tidak ada biaya apapun. Satu-satunya pengenaan adalah dari fee ini. Fee ini pun 1% dari pinjaman itu dibatasi maksimal 5 juta. Jadi saat ada pengajuan, terus kemudian 1%-nya di atas 5 juta, kita hanya akan mengambil 5 juta. Dan ada informasi menarik persis sebelum saya kesini, mungkin Pak Anam sudah mendengar sebelumnya. Jadi 2 hari yang lalu saya dapat informasi untuk melakukan percepatan dan edukasi dan sosialisasi terhadap industri perbankan. Kita memberikan free atau gratis biaya fee sampai dengan akhir tahun. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ini tanpa biaya sama sekali sampai dengan akhir tahun. Jadi silahkan dipakai. Ya, ini kita berharap dengan adanya kebijakan ini, BPR bisa berlomba-lomba untuk melakukan terobosan-terobosan menarik buat mempertinggi atau meningkatkan lending mereka. Lalu
ada berita menarik lain lagi terkait sama kriteria mitra BPR. Kalau sekarang kita masih menggunakan Camel, mungkin tahu ya, marketing atau Camel, rasio Camel. Tahun depan mungkin mulai Januari ini kita sudah tidak menggunakan Camel lagi. Ini ketentuan dari OJK. Kalau toh pakai saat ini pun NPL-nya kita tidak masukkan. Jadi NPL yang ada itu kita abaikan dulu, dan itu sudah mendapat persetujuan juga dari OJK. Hanya bagi bank yang mungkin masih dalam perhatian khusus belum bisa bergabung, saat ini harus melakukan treatment dulu dari OJK. Target pengguna kita masyarakat unbankable, yaitu masyarakat yang di daerah pelosok-pelosok, UMKM, dan peningkatan nasabah-nasabah BPR. Oke, lanjut. Nah, di sini kalau saya mau sampaikan bagaimana si Artaku, kita menyebutnya dalam satu kalimat ya, dalam satu kalimat atau dalam satu statement. Platform Artaku itu seperti penyedia layanan finansial tanpa memiliki bank. Sama seperti layaknya GoFood, Gojek tanpa memiliki restoran, atau Gojek ya, Grab itu perusahaan transportasi tanpa memiliki kendaraan. Mereka itu perusahaan transportasi tapi nggak ada kendaraannya yang dipakai untuk ini ya. Jadi kendaraan masing-masing drivernya. Lalu seperti platform-platform yang lain seperti Traveloka, Agoda, mereka penyedia akomodasi tanpa memiliki kamar. Nah, bagaimana dengan Artaku? Artaku kita membuat satu pernyataan bahwa seperti penyedia layanan finansial, kita berharap tanpa memiliki bank. Jadi banknya adalah ya BPR Bapak Ibu sekalian. Lanjut, Pak. Ini seperti yang saya sampaikan tadi, kita salah satu grup kita ya, atau perusahaan di grup kita yaitu GDCP, penerbit bank elektronik atau penyedia jasa pembayaran. Ke depan akan bergabung dengan Artaku. Kita akan membuat satu platform yang cukup komplit, yang mudah-mudahan ya kita bisa membuat kemudahan-kemudahan tambahan dalam fitur-fiturnya untuk menunjang BPR sekalian. Salah satunya dari GDCP. Nah, GDCP ini adalah bank elektronik. Pada saat ditanamkan atau masuk ke dalam aplikasi Artaku, ini bisa digunakan untuk melakukan pembayaran repayment atau angsuran ya. Jadi kalau selama ini kita bisa tahu angsuran itu biasanya ada tiga macam. Bisa dibayarkan cash langsung ke bank, angsurannya ada yang melalui transfer, tapi kalau transfer biasanya agak sulit untuk nge-track untuk siapa yang melakukan transfer. Lalu bisa juga melalui VA atau virtual account, tapi biasanya ada biaya ya yang cukup mahal, mungkin Rp5.000. Nah, tapi kalau dimasukkan GDCP ini akan ada satu tambahan opsi lagi. Jadi uang elektronik seperti OVO ataupun GoPay ini bisa masuk dan bisa menjadikan satu tambahan opsi untuk melakukan repayment dari nasabah. Di fitur-fiturnya juga cukup banyak ya, ada pelayanan PPOB secara digital, pelayanan pembayaran yang lain. Itu bisa dilakukan juga oleh customer-customernya BPR. Oke. Nggak apa-apa ya, kalau Bapak Ibu mau tanya, silakan teman-teman. Nah, di sini apa sih yang bisa menunjang BPR lagi? Jadi ke depan secara host to host kita akan melakukan kolaborasi kerjasama dengan pihak ketiga. Kalau tadi dalam aplikasi Artaku kita ada keterbatasan bahwa aplikasi Artaku ini dibatasi oleh OJK, kita tidak bisa melihat atau mengakses data-data customer. Jadi ada BPR yang tanya, Pak, gimana scoringnya? Bisa nggak langsung dilakukan scoring dalam aplikasi? Sementara ini kita belum bisa karena data ini
kita tidak bisa mengakses. Bagaimana caranya supaya bisa? Kita akan kolaborasi dengan pihak ketiga yang mendapatkan izin dari OJK terkait hal itu. Begitu juga dengan platform-platform yang lain ya. Jadi di sini secara khusus dengan pihak ketiga kita bisa melakukan EKYC. EKYC secara digital. Jadi bagaimana pengecekan dengan Dispenduk KTP-nya tuh udah benar nggak, sah nggak, itu langsung dari aplikasi Artaku. Lalu tanda tangan digital, mungkin ada kebutuhan karena sekarang serba digital, tanda tangan kalau pakai scan terus tanda tangan itu masih belum dianggap sah. Jadi ada pihak ketiga yang akan kita kolaborasi dengan mereka, merupakan penyedia jasa tanda tangan digital. Begitu juga dengan credit scoring. Credit scoring bagaimana penilaiannya Pak? Jadi menilai nasabah, customer dan sebagainya, pengurutan itu kita akan kolaborasi. Jadi semuanya dalam satu aplikasi. Enmatrai, lalu SMS Gateway untuk reminder angsuran ya. Kalau angsurannya jatuh tempo gitu ada reminder otomatis. Lalu call center robotik, ini juga untuk reminder angsuran. Ini sama seperti yang digunakan oleh Laku, digunakan oleh Shopee ya. Jadi mereka memberikan reminding kepada calon debitur bahwa ini waktunya pembayaran angsuran, itu robotik. Nah itu semua akan jadi satu dalam platform Artaku. Kita akan kolaborasi, namun secara host to host ya. Tentunya lembaga jasa keuangan yang bermitra yang menggunakan jasa-jasa ini tentu harus memiliki core banking yang kuat gitu ya. Tapi kalau toh BPR mungkin belum siap dalam hal itu, kita bisa membantu nanti secara host to host untuk core bankingnya. Oke. Dari Artaku, dari platform Artaku, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ada yang mau bertanya. Saya persilahkan, mungkin kalau ada yang belum jelas, nanti detail teknisnya tetap akan kita lakukan, tapi terkait sama platform ini mungkin ada yang masih kurang jelas.